Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk pertemuan ketiga teks negosiasi. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang menilai informasi yang di dalamnya ada pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Perlu anak-anak ketahui, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Pertama, ada bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Jadi ketika akan bernegosiasi harus ada di dalam hati itu harus sudah ada kesediaan untuk menerima keinginan pihak lain. Apabila di dalam hati sudah ingin menang sendiri, maka negosiasi tidak akan berhasil. Kedua, semua pihak tidak dirugikan. Jadi dalam hal ini, dua pihak yang bernegosiasi akan berhasil apabila mereka merasa tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga, untuk keberhasilan ini, maka negosiator harus bisa menyampaikan alasan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. Yang keempat, hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Malah yang lebih bagus, kesepakatan itu harus langsung disampaikan pada saat itu pula. Kemudian yang kelima, pengajuan disampaikan secara sopan, santun, dan baik. Yang keenam, kedua pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginannya. Di sini, apabila dalam hati sudah ada kebersediaan untuk menerima keinginan pihak lain, maka seorang negosiator tidak akan memaksakan kehendak atau keinginannya. Tetapi dipikirkan bagaimana bahwa kesepakatan itu akan menguntungkan dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir, mementingkan kepentingan bersama. Nah, ini semua 7 hal ini semuanya sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Baik anak-anak, kita akan menganalisis secara kritis dari teks negosiasi berikut ini. Silakan baca. Ini adalah negosiasi antara Ari dan Risa. Baik, terima kasih. Kita lihat pertanyaannya berdasarkan dari teks yang kalian baca ini. Nah, silakan Anda jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan negosiasi tersebut menghasilkan persetujuan. Nah, tadi ada 7 ciri agar negosiasi itu berhasil. Nah, ini negosiasi ini berhasil. Nah, apa yang menyebabkan berhasil? Apakah dari 7 penyebab yang tadi sudah Ibu sampaikan itu ada beberapa faktor yang menyebabkan berhasil dari 7 penyebab tersebut? Silakan dijawab di LKPD kalian. Sekarang kita lanjutkan pada contoh teks berikutnya. Ini negosiasi jual beli mobil. Silakan kalian baca dengan seksama. Teks ini cukup panjang ya. Ini lanjutannya. Dan kalau dilihat dari akhir negosiasi ini, negosiasi jual beli mobil
Sepertinya tidak berhasil ya. Karena ada kata-kata kalau begitu kita belum berjodoh dalam kesepakatan tampaknya ya Pak. Sepertinya begitu Saudara Midun. Terima kasih telah berkunjung dan menawarkan mobil saya Pak Midun ya. Oh ya Pak, saya juga minta maaf dan terima kasih. Berarti negosiasi jual beli ini tidak berhasil. Pertanyaannya adalah, jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan negosiasi tersebut tidak menghasilkan persetujuan. Jangan lupa Anda kembali kepada 7 faktor yang menyebabkan keberhasilan negosiasi. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana melaksanakan negosiasi di atas agar terjadi persetujuan jual beli. Ya, silakan. Dari jawaban nomor 2 yang menyatakan, yang menyebabkan negosiasi itu tidak berhasil, maka harus diperbaiki pada jawaban nomor 3. Kemudian pertanyaan nomor 4, tentukan tema dan pihak yang terlibat pada kedua teks di atas. Ya, tadi yang kedua teks itu tema pertamanya apa? Teks pertama, teks kedua temanya apa? Kemudian yang pihak yang terlibat siapa atau partisipannya siapa? Kemudian perbedaan dari isi. Yang teks pertama itu isinya tentang apa? Yang kedua tentang apa? Kemudian kesepakatan yang terjadi. Yang pertama, bagaimana kesepakatannya? Dan yang kedua, apa yang terjadi dari kesepakatannya? Silakan anak-anak, ini semua dijawab di LKPD 3. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.